Video kali ini mengenai cara mengetahui karat suatu bulion emas ya. Kemudian dari karat kita bisa mengetahui persentase emas, juga berapa gram emas per bulion yang kita peroleh dengan menggunakan penghitungan yang matematis yang akurat. Semoga bisa menjadi acuan. Ini saya ada contoh alloy ya. Alloy itu ya boleh kita sebut sebagai bulion. Ini campuran, perkiraan saya sih dari sampel sebelumnya ini kadar emasnya sangat sedikit, jadi sangat-sangat mudah ya. Kisaran mungkin sekitar 3 sampai ini mungkin maksimal 5% ya. Nah, untuk mengetahui detailnya mau tak mau kita harus ini bisa dengan cek apa namanya, gores ya di batu hitam itu, kemudian ditetesi nitrit, nanti di compare dengan kunci-kuncinya. Nah, itu yang saya nggak punya. Mau tak mau akhirnya kita harus melakukan timbang air. Nah, timbang air pertama yang harus kita ketahui pertama ya, itu nanti kita cari berat kering ya. Ini saya singkat aja nih, berat kering ya. Kemudian BA, berat apung. Berat apung itu adalah berat basa ya, berat logam yang mau kita timbang di dalam air. Kemudian hasil baginya nanti berat kering dengan berat apung itu sama dengan berat spesifik. Jadi berat spesifik itu adalah berat barang ini ya, berat alloy ini atau bulion ini secara spesifik di dalam air ya, setelah dibagi dari berat kering dan berat basah. Sekarang kita timbang berat keringnya dulu ya. Ini timbangannya kita ter dulu. Oke, sudah di 0. Nanti kita tunggu beberapa saat ya untuk dia stabil pembacaan. Sudah ketemu di angka berapa nanti baru kita hitung sebagai berat terbaca oleh timbangan. Nampaknya sudah stabil. Berat di 2,97 ya, kita catat dulu 2,97. Berat kering tadi sudah kita ketahui ya. Sekarang kita mau tahu berat apung ya, istilahnya berat apung, namun orang menyebut juga sebagai berat basa ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ini sudah saya ikat ya, ini sudah saya ikat di benang. Nah, untuk kestabilan saya tidak pegang, nanti saya gantung di bolpen kayak gini ya, di antara ini. Kebetulan ini belum di ter ya, kita ter dulu timbangan. Oke, sudah 0 ya, sudah kita ter 0. Sekarang kita celupkan ke air ya, kita lihat nanti beratnya ya, dan pastikan bahwa yang kita timbang itu benar-benar tenggelam di air ya, kemudian tidak menyentuh dinding kiri kanan dari media air maupun dasarnya ya. Ini sudah kita tunggu beberapa saat dan stabil di 0,27 ya. Untuk mengetahui kadar karat atau persentase emas ya, dengan menggunakan teknik ini, itu disebut sebagai teknik specific density ya. Jadi kita menghitung ya berat spesifik suatu benda. Namun untuk menghitung berat spesifik suatu benda ini kita harus tahu luasan benda ini ya. Dan karena ini bentuknya tidak beraturan ya, sehingga akan sulit kita untuk menghitung. Makanya kita menggunakan hukum Archimedes ya, di mana dalam hukum Archimedes disebutkan benda yang masuk ke dalam air nanti daya apung volume yang terjadi itu akan sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air. Jadi hukum Archimedes memanfaatkan fluida, mekanika fluida ya, hukum fisikanya. Oke, sekarang dari contoh kasus kita ya, berat keringnya itu ada 2,97, kemudian berat apungnya ada 0,27, itu dibagi persis 11 ya, nggak pecah dia, nggak ada desimal di belakangnya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa kita lihat langsung ya di sini ya, di sini emas perak, karena ini tadi paduannya emas perak ya. Jadi emas perak, nanti tembaga lain lagi hitungannya, nanti saya tunjukkan juga di video ini. Emas perak di 2 karat saja ya, untuk 2 karat nilainya, nilai karatnya 2,
itu spesifik density-nya adalah 11,23. Padahal kita tadi 11 ya. Sehingga otomatis ini di bawah 2 karat. Nah, persisnya berapa kita nggak tahu. Ini kesulitan apabila kita menggunakan tabel density seperti ini ya. Bahkan ada tabel density yang lebih sedikit lagi. Dia mulai hitung dari 5 karat, 10 karat, 14 karat, 16 karat, 18, 20, 22, dan 24. Nah, ini sehingga listnya itu density berat spesifiknya itu berdasarkan karat yang sudah dia sediakan daftarnya. Sehingga untuk mengetahui berat-berat karat dan nanti persentase emas yang ada di bulion ini secara spesifik ya, karena bentuknya karena emas ini sangat mudah ya, di luar list ini, mau tak mau kita harus bikin kalkulasi kita sendiri. Untuk mengetahui berat emas secara spesifik ya, terutama bulion-bulion yang sangat muda seperti ini ya, campuran emas perak, di mana emasnya sangat sedikit ya, emas muda sekali. Mau tak mau kita harus bikinkan rumus ya, karena kita tidak bisa, tadi saya tunjukkan di HP ya, di listnya itu tidak ada, di list density. Mau tak mau kita bikin sendiri. Nah, untuk menghitung saya sudah coba download ya di aplikasi di Play Store. Ternyata juga aplikasi yang ada dia hanya mulai menghitung di 5 karat ya. Begitu angka di nantinya bakalan di bawah 5 karat dia error ya, tidak mau hitung. Sementara untuk tabel tahu sendiri ya, terbatas, mau tak mau akhirnya kita mencoba hitung sendiri. Nah, saya sudah cari formulasi hitungan ya di Google ya, saya tidak ketemu. Otomatis mau tak mau kita buat sendiri ya. Saya cari ini sebenarnya di Google supaya kita bisa gunakan formulasi itu ya, sehingga kita tidak dianggap sebagai plagiat nanti ya, plagiat formula penghitungan lagi. Namun karena saya nggak ketemu, akhirnya kita mau tak mau bikin rumus sendiri ya. Kalau orang bisa bikin rumus, kenapa kita nggak boleh gitu kan? Nah, sekarang untuk menghitung karat emas ya, emas itu ini orang hitung pada suhu 20 derajat ya, dengan volume 1 cm kubit ya. Dia beratnya adalah 19,32 gram. Sedangkan perak ya 10,49 gram ya, itu sudah sangat baku di kimia ya. Untuk emas orang skalakan bahwa 10,49 ya ini sebagai 0 karat, sedangkan yang termurni 19,32 itu sebagai 24 karat. Nah, dari sini kita ketahui bahwa interval ya karat itu 1932 dikurangi 10,49 sama dengan 8,83 ya. Dari interval karat ini akhirnya kita bisa ketemu karat per interval ya, di mana 8,83 dibagi 24 karat sama dengan 0,368 kalau dibulatkan ya. Kita bulatkan 0,368. Ini adalah interval ya per karatnya. Otomatis ini bahasa saya sendiri nggak ngerti lah, ada yang protes terserah ya. Karena saya sudah berusaha cari nggak ketemu. Sedangkan ini nanti yang perlu kita ketahui lagi adalah berat perak ya, BP kita singkat, berat perak itu 10,9. Sehingga yang kita butuhkan untuk menghitung karat ini ya, pertama adalah berat spesifik, kemudian berat perak, serta interval per karat ya. Ini bahasa saya jangan ngerti apa sudah ada formulasi orang tulis bahasanya apa juga saya nggak ngerti. Yang penting karena saya nggak ada formulasi, nggak ketemu formulasinya ya, akhirnya kita bikin sendirilah pakai istilah yang kita gampang pahami aja lah. Interval per karatnya adalah 0,368 dibulatkan, sehingga kita dapat formulasi BS ya. Ini tadi berat spesifik dari hasil penimbangan ya, penimbangan antara berat kering dan berat apung, dikurangi dengan berat perak. Kenapa?
kita mau menghitungkan mulai dari 0 karatnya sampai berapa karat, 1 karat, 2 karat, 3 karat dan seterusnya. Maka kita hitung dari 0, kita ambil BP ya, berat perak. Kalau kita bulionnya paduannya tembaga, maka kita hitung dari berat tembaga ya, 8, berapa nanti saya tuliskan. Ini kita lagi bahas yang bila bulion itu campurannya adalah emas dan perak ya, sehingga berat perak sebenarnya berat jenis ya, supaya nggak panjang saya tulis saja berat perak gitu ya, 10,49. Nah kemudian dibagi, jadi berat perak dibagi dengan IK ya. IK ini tadi bahasa kita ini interval per karat ya, interval pernya nggak saya tulis biar semua disimpulkan 2 huruf ya. Interval per karat, interval per karat tadi adalah 0,368 dibulatkan, sehingga hasil baginya nanti akan ketemu karat ya. Nah, nanti kita coba masukkan dengan rumus ini angka yang kita dapatkan tadi. Nah sekarang kita masukkan angka ya dari rumus yang sudah kita bikin tadi ya, BS ya, berat spesifik tadi sudah ketemu ya, 11 dari hasil bagi ini. 11 dikurangi dengan BP ya, berat perak 10,49 dibagi 0,36. Nah saya bikin hitungan panjang dulu ya supaya tidak keliru. Jadi hasil pengurangan 11 dikurangi 10,49 adalah 0,51. Baru nanti 0,51 kita bagikan dengan nilai per interval tadi ya, interval per karat tadi 0,368, maka kita ketemu angka 1,38 karat untuk kasus emas muda kita ini tadi ya, dimana 11 ini tadi berat spesifik ya. Apabila kita lihat di sini 11,23 dia 2 karat, namun ini cuma 11 ya, otomatis di bawah 2 jadi kisaran 1 ya, tapi persisnya 1 berapa karat kita nggak tahu. Nah dengan formulasi ini akhirnya kita tahu bahwa karatnya adalah 1,38 karat ya, atau kalau kita bulatkan 1,4 karat ya. Karena emas juga sering ya dicampur paduannya dengan tembaga, maka hitungan karat di tembaga akan berbeda dengan hitungan bila paduannya adalah emas dan perak ya. Untuk tembaga dia sama formulasi, cuman parameternya yang beda ya. Jadi berat spesifik tadi hasil bagi berat kering dan berat apung ya, dibagi dengan berat tembaga. Nah ini berat tembaga ini yang ini baku ya, standar-standar Joule ya, atau standar kimia 8,93 gram per senti kubit ya. Nah bila berat tembaga 8,92 maka intervalnya adalah 19,32 dikurangi 8,93 sama dengan 10,39. 10,39 ya total interval ini tadi ya, seperti yang di perak tadi seperti ini. Nah, dia di 8,93 sehingga intervalnya jadi 10,39. 10,39 dibagi 24 karat, maka kita dapat nilai per interval untuk tembaga adalah 0,4 ya, 32, 0,432. Nah ini tinggal dimasukkan aja nanti berat pengurangnya adalah berat tembaga, pembaginya adalah berat interval per karat untuk logam tembaga ya, sama cara hitungnya. Jadi nggak perlu saya hitungkan, namun yang pasti perlu diingat bahwa untuk karat itu ada 2. Yang pertama karat apabila paduan perak emas perak, kemudian yang keduanya paduan emas tembaga. Formulasi yang perlu diingat ya. Kemudian formulasi yang ketiga yang perlu diketahui, nah ini yang sangat diperlukan oleh para penambang ya, karena dia jual bulion, dia mau tahu persennya. Nah setelah tahu karat ya, karat ini tadi kita peroleh dari timbangan tadi ya, timbangan berat kering berat apung, kita masukkan ke formulasi ya, sehingga kita ketemu karat tadi 1,38 karat ya untuk kasus
emas kita tadi, mana contoh emas kita tadi. Wah, nggak tahu kemana ya. Sehingga untuk tahu persen emas, maka berat karat kita tadi ya 1,38 bagi 24 karat ya, karat murni, saya singkat aja ya, karat yang kita peroleh tadi dari hitungan emas muda kita ya, dibagi dengan karat murni kali 100% ya, kali 100 karena kita persen ya, maka kali 100, maka berat tadi yang 1,38 dibagi 24 karat dikali 100 sama dengan 5,75% emas yang terkandung di dalam bulion kita tadi. Saya cari dulu bulionnya kemana. Bulion kita tadi. Ya udah, nggak apa-apa, nggak ketemu bulion yang tadi. Jadi di bulion kita tadi yang beratnya berapa tadi? 2,97 gram tadi, itu ada emas kandungannya 5,75%. Saya tambahkan satu lagi formulasi ya, simpel-simpelan ya, untuk memudahkan petambang ya dalam menghitung. Tadi sudah ketahui persen ya. Sekarang kita mau tahu dari persen yang 5,75% ini berapa gram ya. Cara hitungnya adalah ini persen emas ya. Tadi sudah tahu persen emasnya 5,75 ya, per 100 dikali dengan berat kering ya. Ini tadi berat kering kita. Berat kering kita tadi ya. Ini 2,97 ya. Berat kering ini tadi 2,97. Jadi persen yang sudah kita cari 5,75% per 100 kali berat kering kita 2,97 gram, maka di dalam bulion yang 2,97 gram ini ada 0,17 gram, atau kalau Anda bingung ini 0,170 gram ini dikali 1000 ya untuk tahu mili. Berarti dikali 1000 ya. Ini sama dengan atau kali 1000 kalau Anda mau milikan ya. Jadi 0,170 gram ini sama dengan dikali 1000 untuk tahu milinya ya. Jadi 170 mili kalau dikali 1000 ya. 0,17 ya dikali 1000 sama dengan 170 mili. Sehingga Anda tahu persen emas Anda 5,75 dengan berat ya 2,97, maka emas yang ada di dalam ini adalah 0,17 ya, 0,17 gram atau 170 miligram. Demikian video kali ini, saya sudah jelaskan perhitungan secara matematis. Yang jelas bahwa perhitungan secara matematis adalah benar secara hitungan matematis. Kemudian parameter kimia yang digunakan juga jelas, namun tetap akan ada deviasi ya, deviation sedikit, mungkin terkait akurasi timbang ya, dimana mungkin akurasi timbang yang memadai itu 0,00 ya, 3 digit. Nah itu lebih memadai, namun setidak-tidaknya bahwa cara perhitungan yang saya jelaskan tadi sudah dapat memberikan suatu kepastian nilai bulion yang Anda peroleh dari suatu pengolahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.